Baik, sekarang saya ingin kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, apakah ini mungkin ancaman soal terdongkel-dongkel ini nih karena masalahnya terpilih karena secara aklamasi sehingga ada faksi yang terpilih secara aklamasi dan juga ada faksi deklarator? Ya, memang dalam kongres terakhir Partai Demokrat itu terkesan dilaksanakan secara terburu-buru sehingga menimbulkan ketidakpuasan buat sebagian pihak, terutama mereka yang dari awal itu dianggap menjadi semacam duri dalam daging koalisi, duri dalam daging Partai Demokrat. Nah, nama-namanya kan sudah muncul di media, Juni Allen, Ahmad Ali, Papua, muncul nama baru Pak Nazarudin ya. Tetapi secara umum memang ada persoalan yang tidak selesai. Tetapi buat saya menarik dalam kaitan isu terkait dengan masalah kudeta ini adalah munculnya nama Pak Muldoko. Nah, dan kalau kita mengikuti logik yang disampaikan oleh Partai Demokrat, memang terkesan Pak Muldoko itu ingin menggunakan Partai Demokrat dengan cara KLB untuk mengganti Mas dalam rangka tiket 2024. Itu logiknya masuk ya. Meskipun secara empirik kita perlu tunggu apakah betul logiknya seperti itu. Tapi buat saya ada persoalan normatif yang tercederai karena bagaimanapun Pak Muldoko ini adalah kepala KSP yang secara normatif secara publik itu diharapkan non partisan. Jadi menurut saya ada persoalan yang harus dijawab oleh Pak Muldoko. Kenapa menggunakan institusi KSP meskipun mungkin atas nama pribadi, tapi tidak bisa dilepaskan ya posisi beliau sebagai kepala KSP. Yang berikutnya menjawab pertanyaan Bung Ferdinand, saya justru menganggap bahwa memang Partai Demokrat membesarkan isu ini, menurut saya ada logiknya, itu satu secara normatif betul karena Pak Muldoko dianggap punya PR untuk menjawab tudingan tadi. Yang kedua adalah isu ini menegaskan Partai Demokrat sebagai kekuatan utama oposisi, mengambil posisi yang sebelumnya yang dipegang oleh Partai Gerindra. Jadi di situ justru keuntungan yang akan didapatkan oleh Partai Demokrat secara elektoral, karena bagaimanapun banyak konstituen Partai Gerindra yang tidak puas dengan masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan. Nah, konstituen semacam itu akan ditarik oleh Partai Demokrat kalau Partai Demokrat secara pencitraan mampu memunculkan atau memosisikan diri secara head to head dengan pemerintahan. Jadi menurut saya ini strategi yang secara politik keren gitu ya, karena berhasil mencoba mengambil posisi yang sebelumnya dimainkan oleh Gerindra dan saat yang sama menepiskan PKS yang dari awal memang istiqomah ya sebagai oposisi. Jadi Mas Burhan, menurut Anda AHY ini akan lemah atau justru sebaliknya akan semakin kuat dengan isu seperti ini, Mas? Justru saya menduganya ada keuntungan, ada benefit secara elektoral yang didapatkan dengan menggunakan isu ini. Pertama, bagaimanapun Partai Demokrat sudah mulai muncul sebagai kekuatan utama partai oposisi. Satu segmen yang ditinggalkan oleh Partai Gerindra. Yang kedua, Pak Muldoko secara normatif salah menurut saya dalam posisi sekarang. Karena beliau terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mengurusi urusan internal partai lain. Menurut saya. Jadi terlepas dari Pak Muldoko punya sanggahan, tapi secara normatif, secara fatsun politik, pejabat negara, apalagi kepala KSP, itu seharusnya tidak boleh masuk urusan internal partai lain. Jadi di situ meskipun mungkin ada tujuan politiknya ya terkait dengan 2024, tetapi secara fatsun politik itu jelas tidak boleh dan secara umum tentu menguntungkan buat Partai Demokrat. Makanya saya tidak kaget kalau Bung Ferdinand tadi kaget ya. Tidak kaget kenapa Partai Demokrat memblow up isu ini meskipun dengan bahasa yang mohon maaf bombastis ya, tetapi justru bombastisnya itu yang sedang ingin dikejar oleh Partai Demokrat. Oke, baik. Silakan Bang Ferdinand, kalau melihat apa yang disampaikan analisis dari Bang Burhanuddin tadi, ketika Anda dulu berada di Demokrat, sekuat apa sih sebetulnya AHY itu sendiri jika dibandingkan kepemimpinannya dengan Pak SBY ketika sebelum AHY menjadi orang nomor 1 di Demokrat pada saat ini? Ya, kalau membandingkan kekuatan antara Pak SBY dengan
Mas AHY sebagai ketua umum, ya saya harus menyatakan bahwa Pak SBY itu jauh sekali di atas ya. Beliau itu sangat disegani, dihormati oleh semua kader. Dan Mas AHY pun duduk menjadi ketua umum itu kan adalah karena nama besar Pak SBY yang masih dipandang oleh kader kita waktu itu hingga ke jajaran bawah. Makanya Mas AHY bisa terpilih secara aklamasi. Jadi terpilihnya Mas AHY itu secara aklamasi bukan kekuatannya Mas AHY, tetapi adalah nama besarnya Pak SBY. Jadi kedua ini tidak boleh dibandingkan dan tidak sebanding untuk dibandingkan. Nah, bahwa kalau dari segi Pak SBY sampai hawa hari ini pun politiknya masih menjadi sendiri, kekuatan utama di Partai Demokrat. kalau dilihat dari segi hawa politiknya sendiri, nafas politiknya sendiri, Ya. soal stabilitas Demokrat, ketika Anda berada di dalam Demokrat, ketika di zaman SBY dan juga di zaman AHY, apakah bisa dikatakan balance juga untuk hawa politiknya? Kalau bicara tentang hawa politik ya, sampai sekarang hubungan saya dengan kawan-kawan kader di Partai Demokrat itu, baik dari pusat sampai daerah itu berjalan baik ya, dan sering komunikasi, dan mereka-mereka pun banyak berdiskusi dan berkomunikasi dengan saya. Cuma saya tidak elok ya rasanya kalau harus menilai saat ini, karena posisi saya sebagai kader yang baru keluar. Kurang etis kalau harus menyampaikan penilaian. Baik. Nanti saya dituduh macam-macam, tetapi saya mau menyatakan bahwa kepemimpinan Mas AHY ini sebetulnya akan tetap kuat sepanjang Pak SBY masih ada. Intinya itu aja yang saya sampaikan. Oke. Mas Herzaki, seperti yang dikatakan oleh Bung Ferdinand tadi bahwa ini ada semacam riak-riak kecil begitu di dalam Partai Demokrat. Apakah betul? Lalu tadi menanggapi yang dikatakan Mas Burhanuddin, terlalu berlebihan nih Demokrat meresponnya. Gimana Mas Herzaki? Ya, makasih. Ya. Kami setuju kalau misalnya awalnya sebulan yang lalu kami juga berpikir ini hanya riak-riak kecil. Tapi yang menjadi masalah besar adalah usaha pengambilan paksa ini ada faktor eksternal yang kemudian ikut berpengaruh, dan ini adalah orang yang cukup memegang jabatan sentris di negeri ini gitu loh. Ini yang menjadi masalah gitu loh. Karena kalau misalnya hanya sekedar kayak yang kemarin-kemarin ya biasa aja gitu menurut kami, itu biasalah namanya. Oke. Ya kan? Nah, tapi kemudian sekarang ini ada figur yang sangat sentral di pemerintahan ini ya ikut melibatkan diri di dalam sini gitu loh. Ini kemudian menjadi masalah pengambilan paksa oleh kekuatan eksternal, apalagi ada pencatutan beberapa nama pejabat tinggi negara dan juga bahkan Bapak Presiden. Nah, ini yang mesti kita pahami. Kalau Baik. ini sih gitu kira-kira kalau dari kami lihat. Kalau kader-kader yang diduga untuk berkhianat sih bagi kami, mohon maaf, mereka nggak punya hak suara dan benar mereka nggak punya pasukan. Tapi lagi-lagi yang membuat kader-kader dan pengurus kami yang punya hak suara melapor kepada kami karena mereka ketakutan melihat ada sosok eksternal ini yang mereka takuti gitu loh. Nah ini yang mesti dipahami sama-sama gitu. Jangan kemudian ini hanya masalah internal, itu keliru sekali gitu. Mas Herzaki, terima kasih atas waktunya. Semoga riak-riak ini segera usai ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mas Herzaki, Bang Ferdinand, Mas Burhanuddin Murtadi, dan sebetulnya kita juga berusaha untuk mengundang sosok figur yang disebut-sebutkan tadi dalam dialog ini Pak Muldoko, tapi sampai dengan dialog ini berakhir pemirsa yang bersangkutan belum bisa bergabung bersama dialog dengan ini.